Halo sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana pengelolaan keuangan usaha. Dalam pengelolaan keuangan usaha yang akan kita bahas adalah bagaimana pencatatan yang bisa memudahkan bagi teman-teman pelaku UMKM. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan update dan video-video terbaru dari channel Pak Italo. Sahabat semuanya, memang salah satu aspek yang juga perlu untuk diperhatikan bagi pelaku UMKM adalah bagaimana bisa mendokumentasikan semua kegiatan transaksi yang berkaitan dengan usahanya. Nah, terkadang banyak sekali kalau di lapangan, bahkan para pelaku-pelaku usaha mikro, mereka seringkali tidak pernah mendisiplinkan, ya mungkin tidak pernah belum menganggap bahwa mencatat itu merupakan hal yang penting sekali, karena kebanyakan mereka abai dan hanya mengandalkan pada ingatan atau kejadian transaksi yang terjadi saat itu, sehingga ketika ditanyakan beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin kalau ditanyakan omset ataupun keuntungan hanya berdasarkan kira-kira, sehingga hal ini memang faktanya yang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena banyak sekali dari pelaku UMKM itu tidak punya catatan keuangannya. Padahal sebenarnya catatan keuangan ini penting sekali. Karena apa? Bisa mengetahui aset, bisa mengetahui omset perputaran setiap harinya, bahkan bisa direkap sehingga nanti bisa diketahui apakah kondisi perputaran keuangan dari usaha ini menguntungkan atau tidak. Selain itu, banyak sekali dari pelaku UMKM ini dengan mencatat ini sebenarnya akan membantu teman-teman pelaku UMKM bahwa bisa memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, karena kebanyakan dan ini faktanya juga, kebanyakan dari para pelaku UMKM ini mereka tidak pernah memisahkan antara keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Padahal sebenarnya ini harus dipisahkan, sehingga perlu yang namanya pencatatan keuangannya. Pada kondisi-kondisi memulai usaha memang perlu dilakukan pencatatan, apalagi ketika teman-teman pelaku usaha itu mengambil uang dari usahanya, itu harus tercatat dan sehingga diketahui berapa yang diambil, dan tidak terjadi kebingungan ketika ada pesanan, kenapa kok kemarin ada uang segini, tiba-tiba kok uangnya sudah tidak ada, tidak tertulis, tidak tercatat riwayatnya, tidak tahu kalau sudah diambil untuk membeli sesuatu hal yang lain di luar usaha. Padahal sebenarnya ketika mengambil dari usaha itu, ketika tahap awal usaha itu harus dianggap sebagai hutang. Nah, dalam mencatat memang bisa dilakukan dengan cara menulis pada buku, dengan membuat buku. Sebenarnya pembuatannya pun cukup sederhana, dan laporannya pun yang dibuat, rekapannya juga bisa dilakukan sederhana. Namun untuk mempermudah pada zaman teknologi pada sekarang, sehingga semua bisa berbasis aplikasi, saya hanya memberikan referensi kepada sahabat pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang gratis dan bisa untuk membantu teman-teman pelaku UMKM ini mencatat keuangan usahanya dari transaksi yang dilakukan setiap harinya. Apa saja aplikasi yang digunakan? Ada dua, bisa dipilih. Ada dua-duanya gratis, dua-duanya lifetime, seumur hidup, maksudnya bisa digunakan selamanya, bisa dimanfaatkan kapan saja langsung dari handphone teman-teman pelaku UMKM. Ada dua aplikasi itu. Yang pertama adalah aplikasi CAP. Aplikasi CAP ini adalah aplikasi dari Bank Indonesia. Sama fungsinya adalah untuk membantu mencatat keuangan usaha. Nah, teman-teman bisa mengunduhnya di Play Store. Yang kedua adalah Lamikro. Teman-teman bisa menginstal Lamikro untuk membantu pencatatannya. Teman-teman tinggal pilih aja mau pakai Lamikro atau mau pakai CAP. Dua-duanya fungsinya sama, gratis, dan itu memang disediakan pemerintah terutama bagi pembuat aplikasi untuk bisa memfasilitasi teman-teman agar bisa selalu mengupdate laporan keuangannya dan bisa tersimpan di HP. Jadi
sahabat semuanya, itu referensi yang bisa saya berikan untuk membantu teman-teman mengelola keuangannya dengan pencatatan melalui aplikasi yang berbasis teknologi langsung dari HP Anda. Terima kasih, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.